Jurnalisme adalah usaha yang sangat berbahaya di beberapa wilayah di dunia, dan Meksiko menonjol sebagai tempat yang sangat berbahaya bagi jurnalis. Nah, risiko yang terkait dengan kegiatan media di Meksiko ini benar-benar tinggi banget karena kartel narkoba yang kuat sangat menentang pengungkapan kegiatan ilegal mereka kepada publik. Jadi aktivitas dari jurnalis ini tentu ngeganggu mereka karena ngebocorin gitu kan. Lingkungan yang memusuhi ini telah menyebabkan hasil tragis bagi beberapa YouTuber yang oleh kartel dianggap sebagai masalah karena mereka nge-expose kegiatannya si kartel ini. Nah, kisah-kisah mereka berfungsi sebagai pengingat mengerikan akan bahaya yang dihadapi oleh mereka yang menentang status quo dan berusaha mengungkap realitas tersembunyi dari dunia kriminal Meksiko. Pengorbanan yang dilakukan oleh para jurnalis yang gugur ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk perlindungan lebih besar atas kebebasan pers dan pengejaran keadilan. Karena ya ini kan bukti nyatanya gitu kalau di sana media pada tertindas gitu kan. Kematian mereka yang gak tepat waktu berfungsi sebagai simbol mendalam dari masalah yang lebih besar yang mengganggu Meksiko, yaitu lingkungan di mana kartel yang kuat mengendalikan, lakukan kekerasan dengan masih bebas dari hukum, dan menciptakan iklim ketakutan yang meredam suara rakyat. Tapi kok situasi tadi agak familiar ya? Pertama, Juan Luis Lagunas Rosales, dikenal secara populer sebagai El Pirata de Culiacán, yang diterjemahkan menjadi bajak laut dari Culiacán. Juan adalah seorang YouTuber terkenal yang mendapatkan ketenaran di Meksiko. Dia lahir di negara bagian Sinaloa, Meksiko, tepatnya di sebuah kota kecil bernama Villa Juárez yang terletak di kota madya Navolato. Perlu dicatat bahwa Navolato itu terletak di barat daya Badiraguato, yaitu kota asal raja narkoba terkenal yaitu Joaquin El Chapo Guzman. Kehidupan Juan itu ditandai dengan kesulitan sejak usia dini. Dia tumbuh tanpa mengetahui ayahnya dan ibunya yang jarang bekerja itu meninggalkannya di bawah perawatan neneknya ketika dia masih kecil. Nah, seperti yang udah diceritain sama Juan ini, jadi pada usia 15 tahun dia mutusin untuk ninggalin kampung halamannya, ninggalin pendidikan SMA-nya dan pindah ke kota madya tetangga, yaitu Culiacán, untuk mencari nafkah buat menghidupin dirinya sendiri. Untuk bertahan hidup, dia bekerja mencuci mobil. Namun selama periode ini hubungan Juan dengan alkohol tuh mulai bermasalah. Meskipun di bawah umur, dia mulai meminum minuman beralkohol secara berlebihan. Perilaku ini memberinya julukan yang kemudian menjadi identitas online-nya, yaitu El Pirata de Culiacán atau bajak laut dari Culiacán. Yang dimana sebagai ciri khas bajak laut ya yang sangat tergila-gila dengan alkohol gitu kan. Nah, video YouTube-nya menggambarkan dia menenggak whisky dan bir secara berlebihan, seringkali nyebabin dia pingsan karena terlalu mabuk. Hasta los pitos viejo era nomás. Así nomás quedó. Le pusieron brillosito. Ya le estaba pidiendo el billete de 20 para te le iba a dar una de 100. Una vuelta. Pero lo perdió ahí. Lo perdió, señor. Tiene que vomitar, venga, bueno, si quieres, si te van a vomitar, vomite para allá. No. Acuéstalo, güey, mejor, acuéstalo. Meskipun usianya masih muda, kehadiran online Juan tuh melesat. Dan pada usia 17 tahun, dia udah ngumpulin lebih dari 1 juta pengikut di Facebook dan 300.000 pengikut di Instagram. Dia udah menjadi bintang media sosial sejati. Ya sangat mengejutkan ya bahwa banyak banget gitu orang yang terpesona dengan tontonan seorang remaja di bawah umur yang konsumsi alkohol dalam jumlah besar. Ya karena jatuhnya kan agak miris gitu ya. Penampilannya yang mudah dipadukan dengan perilaku yang bertentangan dan lucu terbukti menjadi kombinasi yang menghibur bagi audiensnya. Ketenarannya bahkan meluas hingga tampil di video musik yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai fenomena budaya dan membuat iri banyak remaja seusianya. Di Instagram, Juan dengan tanpa malu-malu berbagi foto dirinya berpose dengan senjata besar, dikelilingi oleh wanita berpakaian minim, dan memamerkan mobil mewah.
Ini gaya hidup yang tampaknya nggak sesuai dengan usianya pastinya, karena ya masih muda banget cok. Namun menarik banyak pengikut yang ingin menyaksikan aksinya yang berani. Meskipun bercita-cita menjadi musisi, Juan menemukan dirinya terjun ke dunia entertainment dan tenar di Meksiko melalui jalan yang gak terduga. Ketenarannya bergantung sepenuhnya pada konsumsi alkoholnya dalam jumlah yang besar, hingga akhirnya dia pingsan dan roboh. Meskipun ini mungkin bukan jalur karir yang awalnya dia bayangin, itu yang menjadi dasar dari pesona publiknya. Pada usia 15 tahun, Juan mencapai ketenaran viral dengan videonya yang berjudul El de la Red Label atau yang dengan label merah. Video ini nunjukin dia menenggak sebotol whisky dan disitu juga diliatin akibat dari kelakuannya. Bagi Juan, video ini menandai titik balik signifikan dalam karirnya karena dia ngubah kecenderungannya untuk gampang banget mabok jadi brandingan atau ciri khasnya dia yang dikenalin. Meskipun dia memiliki pekerjaan sambilan lainnya selama ini seperti nyuci piring dan mobil, dia ngedambain jenis kehidupan yang berbeda. Perlahan-lahan Juan menyadari bahwa perilakunya yang kontroversial ini, yang mabok-mabokan itu, beresonansi dengan pengguna internet, mendorong dia menuju popularitas yang baru ditemukan. Selama periode ini, dia menjalin persahabatan dengan Beto Sierra namanya, yaitu seorang influencer terkemuka di Meksiko. Beto sangat paham dengan seluk-beluk platform online dan memiliki kemampuan untuk ngedavigasiin jaringan media sosial dengan mudah. Jadi dia memiliki hubungan alami dengan audiensnya dan koneksi mereka terasa kuat gitu kelihatannya. Nah, bersama-sama karena Juan udah temenan sama Beto, jadi mereka membentuk suatu kemitraan gitu yang tangguh ya, dan memanfaatkan bakat gabungan mereka untuk memikat audiens online. Bimbingan dan pengalaman Beto membantu Juan menavigasi kompleksitas dunia digital, memungkinkan dia untuk menyempurnakan kontennya dan semakin memperkuat kehadiran online-nya. Kolaborasi mereka terbukti berhasil dan beresonansi dengan publik, lalu membangun pengikut setia bagi mereka berdua. Saat popularitas Juan melambung, dia mulai merambah keluar video viralnya, menjajaki peluang di media lain. Daya tarik pesonanya itu dipaduin dengan jaringan internet yang berkembang di Meksiko, ngebuka pintu untuk usaha baru bagi dia. Ini adalah bukti kekuatan internet dan kemampuannya untuk ngubah individu dengan bakat yang gimana yang nggak konvensional gitu ya istilahnya, menjadi tokoh publik sejati. Seperti seorang pengedar narkoba, Juan si bajak laut memesan sebuah korido dengan namanya yang dibawakan oleh Ultimo Escuadron, dan di dalamnya dia digambarkan sebagai orang yang gila dan cepat yang berjalan dengan pistolnya terbungkus, pergi kemanapun dia mau. Lagu tersebut menjelaskan bahwa dia memiliki beberapa musuh yang dia tantang meskipun mereka menganggapnya kecil, karena ya literally fisiknya yang kecil gitu ya. Untuk membangun reputasinya sebagai bajak laut, Juan mulai membangun merchandise-nya sendiri seperti topi dengan namanya dan bahkan memulai sebuah hashtag dengan namanya. Dia sering berpose dengan senjata yang dia jamin dipinjam untuk pemotretan dan juga terlihat bersama wanita berpakaian minim. Dia ngebuat tato dan ngegambar janggut di dagunya dalam upaya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Bagi Juan itu semua adalah pertunjukan, permainan, tapi segera pertunjukan ini akan membawa konsekuensi yang mengerikan bagi dirinya. Sayangnya pada tahun 2017, kehidupan bintang muda ini berakhir secara tiba-tiba dan tragis. Juan berbagi video di mana dia menghina salah satu raja narkoba yang paling berbahaya di Meksiko, yaitu El Mencho, yang saat ini adalah orang yang paling dicari di Meksiko dengan hadiah atau bounty $10 juta untuk kepalanya. El Mencho telah membangun reputasi dengan mengendalikan orang dengan mengancam mereka menggunakan kartelnya, yaitu kartel Jalisco Generasi Baru yang dikenal karena kebrutalannya. Kartel Jalisco Generasi Baru atau CGNG adalah salah satu kartel narkoba yang cepat banget naik daun di Meksiko dan beroperasi di beberapa negara bagian Meksiko serta membentuk hubungan bawah tanah di seluruh dunia. CGNG telah dikaitkan dengan ribuan pembunuhan, sebagian besar yang telah dilacak khususnya itu kepada pemimpinnya El Mencho yang dilaporkan adalah mantan polisi. Jadi si El Mencho ini yang udah jadi pemimpin dari kartel ternyata adalah mantan polisi. Pantas aja ini operasinya cepet banget naik daunnya kan. Juan telah membuat kesalahan dengan menghina El Mencho dan kesalahannya itu sangat terbukti fatal tal. Dalam video tersebut Juan mengatakan El Mencho a mí me pela la verga, yaitu sebuah frasa yang secara kasar diterjemahkan menjadi El Mencho suck my dick atau isap kelaminku, dan itu ditujukan langsung kepada El Mencho. Video itu dibagikan secara online dan segera menjadi viral. Nggak lama setelah itu, Juan sedang berpesta nih kan di sebuah bar di Jalisco ketika sekelompok orang bersenjata menyerbu masuk dan nembak bintang berusia 17 tahun tersebut.
Dilaporkan bahwa Juan menderita setidaknya 15 luka tembak saat diserang. Dia diidentifikasi oleh tato bajak laut dan harimau di lengannya. Sebelum kematiannya, Juan mengakui bahwa perilakunya memang terkadang berlebihan. Seperti yang udah dia omongin kepada pembawa acara radio Pepe Garza, di mana dia ngomong, orang-orang nanya ke gue, bagaimana gue bisa ngelakuin semuanya, bagaimana gue bisa minum begitu banyak. Gue cuma bisa ketawa dan ngomong, gue juga gak tahu bagaimana gue ngelakuinnya. Terus dia juga nambahin, tapi mereka benar, kadang-kadang emang gue terlalu berlebihan. Dan ya, setelah itu dia benar-benar pergi terlalu jauh kali ini, sampai-sampai itu merenggut nyawanya. Surat kabar Meksiko, Periodico Supremo itu menulis tentang video yang mungkin mengakibatkan kematian Juan Luis Lagunas Rosales, así firmó su trato de muerte, yang diterjemahkan menjadi dengan demikian dia menandatangani perjanjian kematiannya. Meskipun dia membawa minumannya dan penghinaan terlalu jauh, kematian Juan itu menunjukkan masalah yang lebih besar dari kekerasan yang merajalela di Meksiko ini. Tahun kematian Juan dikenal sebagai salah satu tahun paling mematikan dalam catatan di Meksiko, dengan rata-rata sekitar 69 pembunuhan per hari. Anjing, gue pasti kalau tinggal di situ overthinking tiap hari, cok. Dan Beto Sierra, seorang bintang Instagram yang juga temannya Beto tadi, itu mengenang temannya sebagai pribadi yang ceria dan mendorongnya untuk minum lebih sedikit. Di Instagram, Sierra menulis, dia ngomong ke gue kalau dia emang pengen berubah, tetapi di akhir pekan selalu ada pengaruh buruk. Lu udah ngejalanin kehidupan yang cepat, lu gak pernah ngedengerin orang, dan gue juga gak bisa ngehakimin lu. Mereka yang benar-benar kenal lu tahu kalau lu tuh pasti adalah orang baik. La línea más fuerte de investigación que tienen las autoridades para establecer el... Kedua, Leslie Ann Pamela Montenegro. Leslie Ann Pamela Montenegro yang dikenal dengan nickname Nana Pelucas adalah seorang YouTuber yang mengalami nasib tragis setelah berhadapan dengan kartel. Dia diduga ditembak mati karena udah ngungkapin informasi tentang kartel dalam beberapa kontennya. Leslie adalah seorang vlogger dan jurnalis yang penuh semangat banget, dan dia menikmati memposting vlog harian, tutorial makeup, serta juga video komentar politik. Nama saluran YouTube-nya adalah El Sillion Show. Leslie kemudian dikenal karena wig hitam keriting besar, lipstik merah, dan kacamata yang ia kenakan ketika memerankan karakternya bernama Nana Pelucas. Dia cukup eksentrik, sering juga ngunjungin supermarket di sekitar lingkungannya dengan karakter Nana Pelucas itu untuk berinteraksi dengan penduduk lokal yang benar-benar suka soal keberadaannya. Dan gak lama kemudian, gara-gara kontennya itu, dia menjadi terkenal. I got my cards here. Oh, do you? I'm gonna be... Leslie mulai menggunakan karakter Nana Pelucas ini dalam video politiknya dan dikenal karena mengkritik serta mengungkap pejabat pemerintah yang korup di Acapulco. Meskipun videonya sangat informatif, dia nyampein pesan dengan sentuhan humor. Jadi masih tipis-tipis ada jokes-jokesnya gitu. Makanya banyak yang bisa nikmatin videonya. Seperti yang kita ketahui, konsekuensi dari menghina atau mengganggu politisi atau kartel di Meksiko itu bisa berakibat fatal karena ya politisinya di backing sama kartel. Kebebasan berbicara atau pers bebas adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar warga Meksiko. Hal-hal ini sangat ditekan untuk mencegah informasi tertentu menjadi pengetahuan umum. Mengungkap informasi semacam itu secara publik bisa mengorbankan nyawa seseorang. Dan sejak tahun 2000, sekitar 145 jurnalis udah dibunuh di Meksiko. Gak lama kemudian, Leslie menarik perhatian kartel independen yaitu Acapulco, dan inilah saat ketika segalanya mulai gak terkendali. Dia mulai menerima ancaman pembunuhan dan spanduk dengan pesan yang menuduhnya bekerja melawan kartel dipasang di dekat restoran miliknya. Tanggapannya ya tentu dia menyangkal ya, dengan mengklaim bahwa dia nggak memiliki hubungan apapun dengan kartel dan juga menyatakan bahwa informasi di salurannya itu dapat dipercaya dan jujur apa adanya. Pada tahun 2018 saat Leslie bekerja pada shift malam di restorannya, dua pria masuk ke restoran tersebut. Mereka memesan 2 bir sebelum menembak Leslie 3 kali di kepala. Akhirnya salah satu pelaku kejahatan keji terhadap Leslie itu berhasil ditangkap. Sicario namanya yang dikenal dengan julukan El Pipas ini berafiliasi dengan kartel independen Acapulco, kan? Nyambung kan semuanya? Namun perkembangan yang mengejutkan tadi terjadi ketika kasus ini sampai ke pengadilan. Jadi ada sedikit plot twist di pengadilan yang meskipun ada bukti yang kuat melawan El Pipas, ternyata hakim yang memimpin sidang menolak tuduhan tersebut dengan alasan kurangnya bukti yang cukup. Gila cok, pengaruh kartel sampai ke pengadilan anjing.
Hal ini nunjukin kenyataan yang mengkhawatirkan bahwa hakim dan pejabat penegak hukum itu seringkali tunduk pada suap atau ancaman, memungkinkan kartel untuk beroperasi dengan impunitas atau bebas dari hukum. Melalui jaringan korupsi inilah para pembunuh Leslie itu terus menghindari keadilan. Acapulco, kota tempat tragedi ini terjadi, menghadapi tantangan tersendiri. Pada tahun 2016, kota ini menduduki peringkat sebagai kota paling berbahaya kedua di dunia. Otoritas Amerika Serikat bahkan ngeluarin peringatan jangan berpergian untuk wilayah tersebut. Kota ini yang dulunya dikenal karena ketenangannya dan populer di kalangan wisatawan, udah jatuh ke dalam cengkraman, kekerasan, dan ketidakamanan. Di latar belakang inilah pembunuhan Leslie terjadi hanya beberapa bulan setelah kematian tragis The Pirate of Culiacan yang semakin menyoroti masalah besar dalam menekan kebebasan berbicara di Meksiko. Jadi jedanya tuh gak jauh antara Juan dan Nana Pelucas ini. Ada ketakutan nyata di sekitar diskusi publik tentang topik-topik tertentu, terutama yang mungkin aja menarik perhatian kartel tentunya. Selain ancaman dari kejahatan terorganisir, bahkan kritik terhadap tokoh politik pun membawa risiko bawaan yang besar banget. Leslie pasti sadar ya soal bahaya ini tentunya. Namun dia tetap teguh dalam mengejar kebenaran. Komitmennya terhadap jurnalisme nggak tergoyahkan meskipun menghadapi risiko pribadi yang besar. Sayangnya kisah Leslie menjadi pengingat nyata bahwa para politisi bukanlah ancaman utama yang dia hadapin di Meksiko. Kartel mengendalikan dengan tangan besi dan otoriter, menguasai sebagian besar wilayah negara, dan pengaruh mereka meresap ke setiap aspek masyarakat, membuat sangat sulit bagi individu untuk hidup dalam damai dan aman. Tragedi pembunuhan Leslie mencerminkan suasana kekerasan dan ketidakpatuhan hukum yang merajalela yang melanda komunitas-komunitas Meksiko di bawah kendali kartel. Kisah Leslie dan banyak lainnya seperti dia menyoroti kebutuhan mendesak akan perubahan sistemik di Meksiko. Upaya untuk memerangi korupsi, memperkuat hukum, dan melindungi kebebasan berekspresi itu sangat penting. Dan emang jadi concern utama karena kondisinya sampai kayak gini. Tapi kayaknya itu bukan concern utama di Meksiko doang deh. Cuman kayaknya di negara tahu tuh di Asia juga kayaknya kayak gitu gak sih? Nah, pertarungan melawan kejahatan terorganisir ini membutuhkan usaha kolektif dari masyarakat, lembaga penegak hukum, dan pemerintah. Hanya melalui tekad yang gak tergoyahkan dan komitmen terhadap keadilan, siklus kekerasan itu dapat diputus, dan suara mereka yang tertindas dapat didengar. Warisan Leslie itu tetap hidup sebagai pengingat pentingnya pers yang bebas dan tanpa rasa takut. Dedikasinya yang gak tergoyahkan terhadap profesinya menjadi inspirasi bagi jurnalis di seluruh dunia yang terus mengungkap korupsi, menyoroti ketidakadilan, dan berjuang untuk masyarakat yang lebih adil dan juga transparan. Pertempuran untuk Meksiko yang lebih aman, di mana kebenaran mengalahkan kesunyian dan akuntabilitas menang atas impunitas, tetap menjadi perjuangan yang berkelanjutan, sebagai yang selalu menuntut komitmen tanpa henti dari individu dan institusi. Conocida como la Nana Pelucas. Cheque. Madre, conductora y blogger. Así se describía Pamika Montenegro. Nomor 3, El Compa George. Selamat pagi semuanya, selamat memulai minggu. Kita telah melewati liburan dan bisa berlibur. Sekarang gue akan ke bank untuk ngelihat beberapa antrian di sana. Berkat Tuhan, semoga hari ini menyenangkan untuk kita semua. Ini adalah kata-kata George dalam sebuah videonya yang diunggah sekitar pukul 1 siang. Sekitar 45 menit setelah mengumumkan rencananya, El Compa George ditembak mati tanpa ampun di luar rumahnya di Jalan Gilberto Owen antara Jalan Juan Ruiz de Alarcón dan Jalan José Vasconcelos yang hanya 2 blok dari zona militer ke-9 di Culiacan. George memulai saluran YouTube-nya dengan memposting vlog sederhana dan video-video cerita atau storytelling gitu. Nah, setelah beberapa waktu, dia memfokuskan kontennya pada mobil-mobil mahal dan koleksi UTV pribadinya. Di kota Culiacan, tempat asal George, gaya hidup mencolok dengan mobil mewah tuh ya tentunya dapat menarik berbagai perhatian ya, termasuk perhatian yang nggak diinginin. Se tiene que cambiar cableado de barras, lámparas, focos, de todo se va a cambiar el cableado. Kartel dikenal gak hanya karena membungkam media, tetapi juga untuk penculikan dan pemerasan. Dan sepertinya George ini menarik perhatian para kartel. Pada tahun 2021, George menceritakan sebuah pengalaman mengerikan di mana dia tuh diculik oleh beberapa anggota kartel. Pengalaman tersebut meninggalkan trauma yang signifikan dan berdampak besar pada kesehatan mentalnya. Menurut George, dia menghabiskan beberapa bulan tanpa keluar rumah karena masih ngeri dengan apa atau siapa aja nih yang mungkin nunggu dia di luar. Bahkan berhenti di lampu merah udah cukup untuk membuatnya gugup.
Dalam video tersebut, George mengenang kembali kejadian itu dan bahkan kembali ke tempat di mana dia diculik. Meskipun dia sendiri merasa nggak nyaman. Menurut George, dia berada dalam situasi yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Suatu malam dia keluar dengan seorang teman ketika kejadian nggak terduga itu terjadi. Temannya meminta George untuk mengantarkan beberapa kenalan pulang dan sebagai orang yang ramah, George dengan senang hati setuju untuk ngebantu temannya itu. Nah, saat George mengemudi, dia mulai merasa nggak nyaman. Dia udah minum beberapa gelas minuman sebelumnya dan sekarang ngerasa mual dan perlu untuk buang air kecil. Menyadari bahwa dia nggak bisa nunggu untuk lebih lama lagi untuk nahan mual sama nahan kencingnya, dia berhenti dan keluar dari mobil untuk memenuhi kemauan tubuhnya. Namun saat George berdiri di sana dalam keadaan rentan, sebuah kendaraan lain mendekatinya. Seorang pria keluar dari mobil tersebut dengan membawa senapan dan mengklaim bekerja untuk negara. Sebelum George bisa memahami apa yang terjadi, dia dirampok 2 ponselnya. Tapi itu bukan akhir dari penderitaannya. Dia dipaksa masuk ke mobil dan tangannya diikat serta mata ditutup. Penculiknya mulai menginterogasinya, menanyakan sumber penghasilannya. George dengan jujur menyebutkan bahwa dia memiliki toko tortilla, namun para penculik itu nggak bisa percaya bahwa seseorang dengan bisnis yang tampaknya sederhana, ya kayak toko tortilla itu tadi, bisa punya mobil mewah yang dikendarai yang sering dia tampilin tuh di channel-channelnya. Nah, kecurigaan mereka tumbuh dan mereka bersikeras bahwa George itu terlibat dengan kartel. Untuk memperkuat keyakinan mereka, para penculik meningkatkan volume musik di mobil yang liriknya merujuk pada bos kartel terkenal bernama Julio Beltran yang baru saja meninggal. Tak disangka, George memiliki nama belakang yang sama dengan pemimpin kartel yang telah meninggal itu. Kebetulan ini sangat mencolok tentunya, terutama mengingat bahwa ternyata baik plat nomornya mobil George maupun platnya Julio Beltran itu berasal dari kota yang sama, yaitu dari Durango. George dengan keras menyangkal keterlibatannya dengan kartel, mengetahui bahwa nyawanya tergantung pada meyakinkan para penculik ini tentang ketidakterlibatannya. Namun awalnya para penculik ini nggak mau menerima penjelasannya. Bahkan mereka udah ngancem George secara verbal dan fisik. Salah satu pria itu bergantian memukul kepala George dengan gagang pistol atau mengelusnya sambil bermain-main dengan mekanisme pengamanan senjata. Negesin bahwa dia tuh memiliki kekuasaan untuk mengakhiri hidup George sesegera mungkin. Saat situasinya udah tampak suram dan harapan udah mulai pudar, George memohon kepada para penculiknya dan memohon bahwa jika mereka berniat membunuhnya, seenggaknya mereka harus meninggalkan tubuhnya di tempat yang bisa ditemukan oleh keluarganya. Mengejutkannya, permohonan tulus ini tampaknya menyentuh hati para penculik. Mungkin merasa sedikit empati atau menyadari keseriusan tindakan mereka. Mereka membuat keputusan luar biasa untuk membebaskan George. Para penculik membuka ikatan tangan George dan melepaskan penutup matanya. Mereka memberinya instruksi sederhana untuk menunggu sekitar 5 menit setelah mendengar mobil mereka pergi sebelum membuka penutup matanya dan melarikan diri. Ini adalah tindakan kecil belas kasih yang memungkinkan George mendapatkan kembali kebebasannya. Beberapa bulan setelah mengunggah video yang menceritakan pengalamannya itu di tangan penculik, George mengunggah video cerita di mana dia berbicara tentang saat dia tanpa sadar berbicara dengan salah satu putra El Chapo. Banyak yang berspekulasi bahwa video tersebut menarik perhatian organisasi kartel yang berlawanan. Channelnya sukses dan mendapatkan banyak penontonnya per tiap videonya, tetapi semua kesuksesan itu ternyata berumur pendek. Ya gimana ya, udah tahu habis diculik nih sama pihak yang gak bisa dia sentuh, yang dia kagak tahu, tapi malah dikeluar-keluarin. Gue sebenarnya agak kesel sama si George ini kan, karena dia sendiri yang kelihatannya tuh pengen nggak refleksi diri gitu, pengen marah cuman gimana kan. Gue paham juga sih, karena ya ini pasti pengalaman yang traumatis gitu, dia pengen cerita gitu kan. Cuman ya pas sudah kena akibatnya baru nyadar konsekuensi dari tindakannya. Pada 18 April 2022, George sedang meninggalkan rumahnya setelah memposting video tentang rencananya hari itu. Ketika sebuah kendaraan yang membawa orang-orang bersenjata berhenti di depan rumahnya. El Compa George ditembak beberapa kali sebelum pelaku melarikan diri. Petugas darurat tiba di lokasi untuk membantu George dan sementara dia sedang dipindahkan ke klinik rehabilitasi, dia meninggal dalam ambulans. Orang-orang mempertanyakan keputusannya untuk tetap tinggal di negara bagian atau negara tersebut setelah pengalamannya diculik. Mengatakan bahwa itu tentunya adalah ide yang buruk untuk kembali ke tempat kejadian dan membuat video di sana.
Mungkin ada kebenaran dalam apa yang mereka katakan, karena korban penculikan di Meksiko jarang berjalan tanpa cedera atau bahkan dengan nyawa mereka. Jadi George ini sebenarnya kasusnya beruntung lagi. Cuman kenapa dia balik lagi ke tempat penculikan dan ngebuat video di sana gitu kan? Mungkin dia benar-benar harusnya pindah aja gitu loh. Dan sampai sekarang para pembunuhnya masih bebas dan pembunuhan itu tetap tidak terpecahkan. Que tiene alguna relación con un video que publicó hace más de un año en el que aparentemente decía que había conocido a Iván Archibaldo, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Jessica Cermeño nos tiene más información sobre este caso de violencia en Sinaloa. Nomor 4. Super Chinelo. Di kota yang hidup, Ixtapaluca, Meksiko, hiduplah seorang YouTuber penuh semangat bernama Ruben Ortega yang dikenal online sebagai Super Chinelo. Ruben memiliki cinta mendalam untuk tradisi dan tarian budaya kotanya yang kaya, yang ia promosikan tanpa lelah melalui platform online-nya. Seringkali mengenakan topeng merah khas, dia dengan antusias menyiarkan langsung acara dan perayaan di komunitasnya. Melalui usaha ini, Ruben menjadi sangat disukai oleh penduduk lokal, menjadi sosok yang dicintai di kota yang ia cintai. Meskipun channelnya memiliki pengikut yang gak terlalu banyak, para subscribernya itu sangat mendukung usahanya, merangkul komitmennya untuk menunjukkan keindahan warisan bersama mereka. Kematian Ruben yang tiba-tiba dan penuh kekerasan mengejutkan Ixtapaluca pada hari naas 31 Agustus 2022 saat Ruben pulang dengan istrinya dan anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun. Mereka disergap oleh sekelompok penyerang bersenjata yang menunggu. Tanpa peringatan, para penyerang ngelepasin tembakan bertubi-tubi ke arah Ruben, tragis mengakhiri hidupnya dan melukai istrinya. Anak kecil tersebut, anaknya si Ruben, trauma menyaksikan pembunuhan ayahnya yang memilukan di depan matanya yang polos. Motif dibalik pembunuhan brutal Ruben tetap gak jelas, tetapi beberapa berspekulasi bahwa postingan media sosial sebelumnya, di mana dia dengan berani mengkritik organisasi politik Meksiko yang korup, mungkin berperan dalam kejadian yang menyebabkan nasib tragisnya. Berita tentang pembunuhan mengejutkan Ruben menyebar cepat di media sosial, disampaikan melalui pesan yang khidmat di halaman Facebook resminya. Postingan tersebut mengkonfirmasi berita yang menghancurkan, menyatakan, sayangnya semua ini benar, teman dan kolega Ruben Ortega telah meninggal. Terima kasih semua atas dukungannya. Kehilangan Super Chinelo menggema dalam hati mereka yang mengaguminya, karena ia mendedikasikan dirinya untuk mempromosikan esensi budaya Meksiko dan merayakan nilainya yang melekat. Bahkan nama panggung yang dipilihnya, Super Chinelo, itu berasal dari tarian tradisional Meksiko yang berasal dari Tlayacapan di negara bagian Morelos yang sangat berarti baginya. Semangat Ruben untuk warisannya terasa dalam setiap wawancara yang ia lakukan dengan penduduk lokal selama parade dan acara. Tujuannya yang teguh adalah menanamkan rasa penghargaan terhadap tradisi Meksiko dalam generasi muda, memastikan bahwa adat dan nilai leluhur mereka tetap lestari. Cinta tulusnya untuk komunitasnya dan komitmennya yang gak tergoyahkan untuk melestarikan warisan budayanya membuatnya dihormati dan dicintai. Kehilangan tragis Ruben Ortega, seorang panutan kebanggaan budaya, meninggalkan kekosongan yang sulit diisi. Sayangnya, para pembunuh Ruben terus bebas. Identitas dan motif mereka tetap menjadi misteri. Kasus ini masih belum terpecahkan, menimbulkan bayangan gelap di atas komunitas dan meninggalkan pengingat yang menghantui akan bahaya yang dihadapi oleh mereka yang berani menentang status quo. Warisan Super Chinelo tetap hidup, tertanam dalam hati mereka yang menyayanginya. Dan kepergiannya yang tragis menjadi pengingat yang khidmat akan kebutuhan mendesak, akan keadilan dan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan ketakutan akan kekejaman kartel. Asesinan a un youtuber fuera de su casa, esto en Ixtapaluca. Super Chinelo iba con su esposa y con su hijo de 4 años en su auto cuando fue baleado. Oke, semuanya itulah dia untuk video kali ini tentang YouTuber yang kena masalah sama kartel. Gimana menurut kalian? Di sini gue jadi dapat gambaran kalau ternyata Meksiko setertekan itu karena ya lo salah dikit, ngoceh dikit soal kartel atau soal politikus yang di backing sama kartel, bisa-bisa besok lo udah kagak ada bro, udah pamit sama dunia ini anjing. Yaudah gitu aja dari gue. Kalau ada salah bisa komen di bawah, dan juga kalau kalian mau diskusi juga bisa komen di bawah. Bisa juga untuk like dan share serta subscribe channel ini kalau kalian suka sama video ini. Dan ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.